Ya, shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ya. Terima kasih. Saudara, hari besar orang Kristen itu ada 3 ya. Natal, Jumat Agung, ada 4. Paskah sama kenaikan Tuhan Yesus. 4 ini akan gugur ketika tidak ada Jumat Agung. Nah, Jumat Agung adalah hari yang terpenting bagi orang Kristen. Nanti saya akan jelaskan seberapa pentingnya Jumat Agung. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Hari besar orang Kristen itu ada 4. Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Tuhan Yesus. 4 ini yang terpenting adalah Jumat Agung. Nggak ada Jumat Agung. Yang 3 ini jadi sia-sia. Ya, tangkap ini dulu. Saya mau bahas mungkin dari dasar banget nih. Saudara jangan bosan dengan Injil yang saya mau beritakan. Apa itu Injil ya? Saya mau bahas dulu perbedaan agama dengan kekristenan. Ini sering saudara dapat, saya sering sampaikan. Agama adalah usaha manusia mencari Tuhan. Ketemu surga. Mencoba berbuat baik, berbuat amal kiri kanan supaya bisa ketemu surga. Itu usaha manusia cari Tuhan. Tangkap ini. Sedangkan kekristenan adalah usaha Tuhan mencari manusia. Usaha Tuhan mencari manusia seperti apa gambarannya? Mungkin sebagian dari anak-anak Tuhan di tempat ini ada yang sedikit bingung. Nanti saya jelaskan secara terinci. Jadi kemarin saya mau menyiapkan firman ini, tiba-tiba Tuhan terus memberi sesuatu yang luar biasa. Nih, saya kasih gambarannya begini. Agama adalah usaha manusia cari Tuhan. Anggap aja nih, ketemu Tuhan dan Tuhannya tidak berbuat apa-apa, percuma. Nah, tadi saya katakan 4 itu, Natal itu kan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan menjelma menjadi manusia. Kalau Pak Jokowi datang ke tempat saya, dia mencari saya, pasti gampang ditemui. Tapi kalau saya mencari Pak Jokowi, enggak gampang. Itu agama manusia, usaha manusia mencari Tuhan. Seperti saya mencari Pak Jokowi, mau masuk ke istananya. Enggak gampang. Tapi kekristenan adalah Tuhan mencari manusia. Ibaratnya Pak Jokowi nyari saya, dia datang ke rumah saya. Pasti 1000% bisa. Tapi saya mau ke istana, belum tentu bisa. Anggaplah saya bisa ketemu Pak Jokowi, terus Pak Jokowi nggak melakukan apa-apa, juga nggak ada guna. Atau, ya, atau Pak Jokowi datang ke rumah saya, dia mampir ke rumah saya, ketemu saya undang dia makan, terus dia pergi, pulang dari rumah saya tanpa berbuat sesuatu, nggak ada guna. Nah, luar biasanya ini, Jumat Agung adalah satu peristiwa Tuhan melakukan sesuatu. Ini ya. Tuhan capek-capek menjadi manusia. Tujuannya satu, mau ketemu manusia untuk apa? Untuk selamatkan kita. Tangkap ini ya. Jadi Tuhan yang adalah roh rela menjadi daging yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Untuk apa? Dia datang menjelma menjadi manusia untuk selamatkan kita. Perhatikan baik-baik. Manusia begitu terlahir, kodratnya adalah dosa. Maka ada satu ungkapan, kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa karena kita orang berdosa. Itu udah kodrat. Tangkap ini. Apa benih dosa itu? Adalah mementingkan diri sendiri. Iri hati, kesombongan, tinggi hati, itu satu paket. Ini saya ulang lagi. Nggak bisa terpisah. Jadi manusia begitu terlahir, dia sudah ada kodrat dosa. Misalnya kayak Vanessa, usianya baru berapa tahun, Van? 4 tahun. Mungkin 2 tahun yang lalu juga udah ada benih dosa. Kita kasih dia permen 1. Kasih teman dia yang seusia dia 5. Dia bisa marah. Pertanyaan saya, dari mana amarah itu timbul? Itu kodrat dosa. Bawaan dari sananya. Dosa dari Adam menjalar ke manusia. Alkitab katakan begitu. Jadi Vanessa yang usianya 4 tahun tidak perlu belajar untuk bagaimana berbuat dosa.
Itu kodratnya, bawaannya adalah mementingkan diri sendiri. Kita bisa lihat di Kejadian, dosa manusia secara real nyata dengan perbuatan adalah Kain membunuh Habel. Dosa yang nggak nyata secara perbuatan, Adam dan Hawa makan buah yang dilarang. Ya, secara real nyata terjadinya pembunuhan itu Kain membunuh Habel. Oleh karena apa? Iri hati. Ketika persembahannya si Kain tidak diindahkan, nggak terlalu perhatikannya mungkin secara sembarangan. Habel diperhatikan. Hanya karena itu timbul rasa iri hati dari Kain. Sudah nangkep ini ya. Jadi kodrat dosa itu ya seperti itu. Manusia lahir sudah ada benih dosa. Upah dosa adalah maut, maut bicara nyawa, nyawa bicara darah. Harus ada darah untuk menutupi dosa. Tangkap ini ya. Nah, kalau zaman dulu, setiap kali umat Israel itu mau ketemu Tuhan, dia harus mempersembahkan domba. Dalam arti, harus ada darah yang tertumpah. Dan domba itu nggak bisa sembarangan. Matanya picek, kakinya korengan, nggak bisa. Harus yang sempurna, boleh dikatakan yang kudus, mau ketemu Tuhan. Dombanya nggak boleh ada cacat, sedikit pun tidak boleh ada. Pincang aja nggak boleh, baru disembelikan dan ada darah. Darahnya itulah yang menutupi dosa daripada umat Israel, baru bisa ketemu Tuhan. Begitu terus, diulang-ulang. Tuhan itu sayang sama kita. Dia kodratnya, saya mau katakan begitu ya. Bawaan Tuhan itu dia selalu merindukan ciptaannya. Saudara menciptakan sesuatu kan pasti saudara merindukan ciptaannya, ciptaan kita dong. Tuhan begitu. Dia mau dekat, selalu ada dosa yang tadi saya cerita. Nggak bisa. Harus ada darah. Dan darah domba yang kudus. Darah siapa yang kudus supaya bisa menutupi dosa dan menghilangkan dosa manusia adalah darah yang kudus. Siapa yang kudus? Tuhan. Hanya darah Tuhan yang kudus. Tuhan itu roh. Bagaimana dia bisa ada darah? Makanya dia harus menjadi daging yang kita kenal sebagai apa? Tuhan Yesus. Tangkap nih, ini cerita Jumat Agung. Jadi Tuhan rindu mendekat kepada ciptaannya yaitu kita. Tapi harus ada darah. Dan darah yang kudus adalah darah Tuhan. Tuhan roh. Bagaimana supaya dia bisa jadi menumpahkan darahnya, bisa ada darah, makanya dia harus menjadi daging. Udah nangkap sesuatu ya? Harus jadi daging supaya apa? Supaya Tuhan Yesus Sang Pencipta menjadi apa? Daging, supaya ada darah yang tertumpah. Darahnya itulah yang kuduskan kita. Coba kita keluarkan dulu ini. Ibrani 9 ayat 22. Darah yang kudus hanya darahnya Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa berdarah? Dia harus menjadi daging yang kita kenal sebagai apa? Tuhan Yesus. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa pertumpahan darah, tidak ada pengampunan. Secara garis besar saya sudah nangkep sesuatu dari arti Jumat Agung. Satu hari Lucky bertanya atau mengungkapkan sesuatu, "Wah, jangan-jangan kita selama ini salah." Saya pikir salah bertindak dalam bisnis atau apa? Maksud Lucky apa? Oh enggak, kita salah beragama. Maksudnya, kok Yesus, ya maaf ya, di sini ada nggak yang meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dia berkata, benar nggak sih Pak, Yesus itu adalah Tuhan? Kok dia panggil Tuhan Bapa? Itu ya. Loh, kok Lucky bisa ngomong seperti itu? Meragukan dan membimbang gitu ya. Makanya saudara kalau ikut khotbah saya, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang kebimbangan, mendua hati. Itu tercetus dari itu. Terus kenapa Lucky bisa mengalami satu kebimbangan, keraguan-raguan? Ya, kalau nonton Dokter Zakir Naik, iman kita bisa runtuh loh, dia bilang. Oh, begitu ya. Nah, saya pernah dengar Zakir Naik berkata, kenal Zakir Naik ya? Zakir Naik ya. Pernah berkata begini, dibilang Yesus itu nggak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan. Mana ayatnya? Nggak ada. Itu sembahlah aku, katanya ya. Tiba-tiba Tuhan kasih saya satu ayat. Dia bilang nih, si Zakir Naik itu bilang, kalau saya ketemu di Injil itu yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan sembahlah aku, saya jadi orang Kristen. Dia bilang begitu. Nah, kok dia nggak baca ya di Yohanes 13 ayat 13? Coba cepat keluarkan. Apa firman Tuhan katakan?
Yohanes 13 ayat 13. Kalau saya ada di situ, berdebat, saya ngomong. Coba Dr. Jakil naik, baca ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Mau ragukan apa lagi? Ya. Nah, nanti saya banyak kasih ilustrasi. Terus waktu saya mau memperkuat iman daripada Lucky, kamu jangan ragu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mau selamatkan kita, maka dia menjadi manusia. Terus tiba-tiba saya, entah kenapa mungkin dengan hikmat saya memberi satu ilustrasi begini. Misalnya contoh saya bilang sama Lucky ya, ini terjadi dialog ya, nanti saya udah tangkap dialognya ini. Misalnya ada raja ya, terus dia pengen tahu keadaan rakyatnya. Ini ilustrasi hikmat saya. Mau memperkuat imannya si Lucky. Terus si raja itu sayang sama rakyatnya, rakyat jelata. Maka untuk dekat sama rakyatnya, dia menyamar sebagai rakyat jelata. Untuk bisa dialog, untuk bisa mengetahui keadaan rakyatnya. Saya kasih ilustrasi seperti itu. Tuhan bantal. Dia bilang gini, maksudnya hikmat dari Tuhan bilang gini. Raja mau ketemu rakyatnya, dia jadi rakyat biasa. Dibikin setara dengan rakyat biasa. Menyamar kan, itu tiba-tiba Roh Kudus itu membisikkan sesuatu. Itu kan dia menyamar. Kalau Yesus jadi manusia, dia bukan menyamar, dia benar-benar 100% manusia. Enggak makan mati, enggak minum mati, enggak napas mati. 100 bahkan 1000% Yesus itu adalah manusia. Tangkap ini. Tuhan cinta hukum, dia tidak bisa kerja melakukan sesuatu keluar dari hukumnya. Kalau mau enaknya Tuhan, tiba-tiba dia menjelma jadi manusia, jadi manusia. Nggak bisa. Dia tidak bisa menyangkal dia punya hukumnya. Makanya Tuhan Yesus itu harus lahir di kandungan Maria. Berapa bulan? Enggak 3 bulan, mungkin karena yang di dalam ini Tuhan, mungkin 3 bulan keluar udah langsung bisa ngomong. Enggak, ada proses, prosedur. Karena ini bukan menyamar. Kalau si raja yang tadi saya cerita, dia mau dekat sama rakyatnya, dia menyamar dalam hitungan setengah jam juga jadi kan? Pakai baju compang-camping, rambutnya diacak-acakin, dikasih areng hitam-hitam, bawa kantong apa gitu, jalannya tertati-tati. Sekejap bisa, itu dia menyamar. Saya bilang sama Lucky, Yesus bukan bukan Tuhan menyamar menjadi manusia. Dia benar-benar 100% menjadi manusia. Makanya kalau dicubit sakit gak sakit, bisa teriak. Iya. Tangkap ini, 1000% dia manusia dan dia harus menanggung dosa-dosa manusia, di mana harusnya saudara yang mati di kayu salib karena upah dosa adalah maut. Maut bicara nyawa, nyawa bicara darah. Harus ada darah yang tumpah, tapi Tuhan gantiin. Saudara maksudnya dosa yang harus saudara tanggung, dia tanggung. Tangkap ini. Saya banyak kasih nanti ilustrasi. Full gospel itu apa? Ini Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baiknya adalah tentang pengampunan yang Tuhan sediakan dengan pengorbanannya. Itu kabar baiknya. Karena manusia tidak mungkin bisa bebas dari dosa dengan perbuatan baik. Contoh tadi saya katakan Vanessa. Dia nggak usah diajarin, udah ada benih dosa. Ilustrasinya begini. Kabar baik, Injil adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah tentang pengampunan yang Tuhan sediakan dengan pengorbanannya. Sebab manusia tidak mungkin bisa lepas dari ikatan dosa yang tadi saya cerita. Kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa karena kita orang berdosa. Itu kodratnya. Nah, satu hari saya mendengar satu ungkapan dari seorang pendeta. Ini bagus sekali tentang Injil, berita baik, kira-kira begini. Yang tadi saya katakan, manusia tidak mungkin bisa bebas dari dosa dengan perbuatan baiknya. Dia kasih ilustrasinya bagus sekali. Mungkin saudara pernah nonton ya di Facebook. Contoh dia bilang, saya dari rumah saya aja ya. Saya dari Jakarta datang ke Alam Sukra. Nah, saya lewatin ceritanya, kata pendeta ini, 10 lampu merah. Lampu merah 1, 2, 3, saya taatin, turutin nih. Cuman yang ke-10, saya langgar.
Karena saya mungkin mau buru-buru. Akhirnya saya ditilang sama polisi. Maksudnya di stop. Karena melanggar yang keberapa? Ke-10. Prit, loh kenapa Pak Polisi? Kamu melanggar lampu merah. Terus saya bercoba nih, ya, membebaskan kesalahan saya dengan perbuatan baik saya. Saya bilang, Pak Polisi nggak tahu ya, lampu merah pertama sampai yang ke-9, itu saya taat Pak Polisi. Lihat dong perbuatan ketaatan saya. 9 lampu merah saya taat loh. Cuman yang ke-10 saya melanggar. Kira-kira yang 10 itu ditilang apa enggak? Apa si polisinya lihat yang 9, mungkin selama ini kamu nggak melanggar. Ya, mungkin 1 tahun naik kendaraan nggak pernah melanggar, 1 kali saudara melanggar. Terus saudara bilang, lihat dong, 1 tahun saya nggak pernah lu melanggar lampu merah, cuman kali ini, tolong dong dimaklumin. Bisa nggak? Terus saudara nggak ditilang? Bisa? Nggak bisa. Itulah hukum kalau kita berdosa. Mungkin perbuatan baikmu banyak, ada 1 yang salah, saudara nggak bisa diampuni. Ambil contoh lagi. Ini ilustrasi nih biar saudara nangkep. Tiap hari saya berbuat baik. Ya, anggap perbuatan baik saya itu air. Wah, sampai penuh nih. Di usia saya yang udah lansia udah penuh. Nah, namanya selama hidup saya mungkin aja dong saya hilaf. Anggaplah kehilafan saya itu saya ngupil. Terus saya taruh di sini, di gelas ini. Atau buang reak lah, ya. Ini perbuatan baik saya nih. Terus perbuatan baik saya mau persembahkan kepada Tuhan. Jangan bilang Tuhan lah, saudara aja. Terus saudara bilang apa? Ada upil, sedikit aja. Karena kesalahan saya, pelanggaran saya taruh. Pak Joni, tolong dong diminum. Dia akan jawab apa? Saudara mau nggak terima? Kenapa nggak mau terima? Jawab dong. Jangan lihat yang kecilnya dong, tolong dah. Jangan lihat yang kecilnya dong. Ya itu seperti lampu merah yang 1 yang saudara langgar. Tolong dong, selamatin saya, jangan ditilang. Saudara mau terima? Bisa nggak manusia masuk ke surga dengan perbuatan baik? Nah ini contoh nih. Sehingga ada agama seberang berkata, Pak Joni tahu jembatan untuk menuju surga diibaratkan seperti apa Pak? Silotor mustaqim. Ibaratnya, nggak tahu bener apa enggak ya, rambut dibelah 7. Jangan bilang dibelah 7, ditambah dijadikan 7 jadi 1 aja, saudara nggak bisa nyebrang. Dikasih gambaran begitu susah. Nah, Tuhan itu tahu surga itu terlalu susah untuk dijangkau oleh saudara dengan perbuatan baik. Contoh yang tadi, 10 lampu merah, cuma saudara langgar 1. Nggak bisa. Tetap saudara ditilang. Akhirnya, Tuhan tuh cinta kita. Surga dikasih gratis. Itulah yang disebut anugerah. Tangkap. Terus perbuatan baik, saudara terima dulu anugerah itu, baru berbuat baik. Jangan dibalik. Selama ini kan dibalik. Berbuat baik supaya terima anugerah. Nggak bakal bisa. Perbuatan baik saya, saudara bayangkan. 1 gelas ini, cuman pelanggarannya ya upil itu 1. Tangkap sesuatu, betapa susahnya untuk menjangkau surga. Tuhan lihat. Akhirnya Tuhan kasih gratis. Tangkap ini ya. Itu disebut apa? Anugerah. Contoh lagi. Ini saya terus kasih ilustrasi. Dosa itu ibarat kanker. Ya. Nah, saya mau katakan begini. Tuhan itu benci dosa. Tetapi dia mencintai orang yang berdosa. Dosa itu seperti kanker, penyakit kanker. Ibaratnya begini, ilustrasinya. Saya punya anak. Anggap itu dia orang berdosa gitu ya. Di dalam anak saya, di dalam tubuh anak saya ada kanker. Saya sangat benci sama kanker itu yang membuat anak saya menderita meringis. Dan saya akan berusaha untuk menghancurkan si kanker itu. Nah ini nih, Tuhan benci dosa, tapi mencintai orang berdosa. Sehingga saya lihat anak saya yang sakit kanker, meringis-ringis, nggak tega. Dia nangisnya 1, mungkin orang tua bisa nangisnya 3. Coba Iren, kalau punya anak yang sakit dia 1, kamu bisa sakitnya 3 ya. Itu kodrat orang tua. Dan berusaha untuk menghancurkan si kanker itu, meski dengan berkorban. Jual rumah, jual tanah, jual mobil, nggak apa-apa. Yang penting si anak itu bebas dari kanker, yang saya samakan dengan dosa.
Saudara ini berharga di mata Tuhan. Dia rela mengorbankan segala-galanya, bukan soal rumah, harta gitu ya. Nyawanya dia korbankan demi untuk supaya saudara itu bebas dari dosa. Udah nangkap sesuatu nggak? Ya, ini. Suatu hari saya dengar satu orang ibu melihat anaknya, ibu itu kurang lebih usianya 50-an, punya anak remaja sakit kanker. Tiap hari kanker itu sakit kan, meringis sakit gitu. Si ibu itu nggak tega sampai dia berdoa sama Tuhan, Tuhan boleh nggak izinkan penyakit anak itu pindah ke saya. Kenapa si ibu itu bisa berkata seperti itu? Karena cintanya yang begitu besar kepada si anaknya. Betul nggak? Begitu juga Tuhan. Pindahin dosamu ini ke Tuhan. Makanya Tuhan harus mati di kayu salib. Di kayu salib itu ada seruan apa? Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan meninggalkan pribadi Tuhan Yesus, yang meninggalkan, nggak bisa lihat dosa yang ada di pundak daripada Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Makanya di salib itu dia berkata apa? Tuhan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tangkap ini. Saya paling sedih dan takut adalah ketika Tuhan